Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi yang terhormat, selamat malam. Semoga sehat selalu keluarga dan Bang Andi, dimudahkan semua rezekinya. Jadi begini Bang Andi, ini masih berkaitan dengan kasus istri saya kemarin yang berlarut-larut sampai sekarang ini kan belum selesai, belum ada titik temu Bang Andi. Jadi saat saya ajak istri saya untuk balik lagi, bahkan dengan bahasa yang sangat halus, bahasa yang bikin perempuan baper pun tetap tidak mau. Akhirnya di situ kan setiap hari ini saya ber-DN, udah kurang lebih hampir 5 bulan yang ber-DN. Nah itulah, dalam ber-DN tuh leburlah saya dan hanya gimana ya, terbesit juga bukan terbesit, dirasa ini langsung ada berbicara, itu semua urusanku, aku yang lebih tahu, itu ya. Jadi enggak tahu lah. Makanya saya minta tolong sama Bang Andi ini untuk mendefinisikan sabar, apakah mungkin itu berkaitan dengan sabar itu tadi. Tapi saya yakin kalau Allah udah bilang seperti itu ya oke lah, on the track saya, tidak ada apa-apa lagi. Seperti itu Bang Andi. Jadi maksud hashtag saya tadi itu mungkin saya jabarkannya seperti itu, tetapi saat saya DN tuh Allah berbicara seperti itu bagi saya, singkat, padat, jelas. Itu ya Bang Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arif, doa-doanya, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, ditenangkan hatinya, bahagia zahir batin, bahagia dunia akhirat, amin ya Allah. Jadi mengenai pertanyaan Pak Arif mengenai definisi sabar, mengenai hakikat sabar, itu kalau saya rujuk ya di Al-Quran sudah ada, di Quran surat Al-Kahfi ayat 68 ya. Di situ dijelaskan mengenai kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Ini lanjutan video sebelumnya lah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa hendak meminta belajar kepada Nabi Khidir, di situ Nabi Khidir berkata, engkau nggak akan sanggup sabar bersamaku. Lantas Nabi Musa meyakinkan, sesungguhnya aku termasuk orang yang sabar, aku pasti sabar. Ya, lalu dibalas lagi sama Nabi Khidir, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Itu poinnya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 68. Nanti silakan teman-teman dibukalah Al-Quran, dipelajari. Jadi kalau kita mau mengatakan definisi sabar, hakikat sabar adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Ya, dengan pengetahuannya itu, dengan pengenalannya itu, maka dia bisa bersabar. Kalau kita nggak memiliki ilmu, nggak memiliki pengetahuan, bawaannya suuzon, bawaannya prasangka buruk, kita nggak bisa membaca hikmah di sebalik kejadian, bagaimana mungkin bisa sabar? Ya. Lantas di ayat yang lain ada juga disebutkan sesungguhnya sabar itu amat berat.
kecuali orang-orang yang kusuk. Ya. Bagi orang yang bisa sabar, otomatis orang itu kusuk. Makna kusuk di sini tersambung kesadarannya kepada Allah. Ketika dia bisa menyaksikan Allah, lantas dia bisa membaca. Ketika dia bisa membaca di sini maknanya pengetahuan. Mendapat dia pengetahuan. Ketika dia bisa membaca hikmah di sebalik kejadian, maka dia bersabar. Ya. Ya contoh saja kenapa kita setiap hari sering marah. Hal begini nggak cocok, marah. Hal begitu nggak senang, marah. Segala keinginan nggak tercapai, marah. Segala sesuatu nggak sesuai harapan, marah. Nggak bisa sabar. Kenapa nggak bisa sabar? Karena nggak kusuk tadi. Nggak sambung rasa kepada Allah. Tidak aktif kesadaran jiwanya. Tidak kusuk, satu. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan. Ya, makanya dikisahkan dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir membocori perahu nelayan, ya, marah itu Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa nggak punya pengetahuan. Nabi Khidir membaca dengan hikmah. Ini nelayan kalau nggak dibocorin dia akan ke laut. Nanti kalau dia ke laut, dirampok dia ini, ya, bisa dijarah ini kapalnya. Akhirnya biar tidak berlayar, dibocori, dilubangi perahunya. Ya, itu satu kejadian. Lalu anak kecil dibunuh, anak nggak bersalah kok dibunuh. Marah lagi tuh Nabi Musa. Karena Nabi Musa nggak punya pengetahuan sehingga dia nggak sabar. Ya, padahal sudah dilarang itu, kalau ikut aku jangan kau bantah apapun, jangan kau bicara apapun, jangan kau nanya apapun, sampai aku yang menjelaskan kepadamu, kata Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa nggak bisa sabar karena dia tidak memiliki pengetahuan. Ya. Sama halnya dengan kita di kehidupan. Kenapa segala sesuatu kita nggak bisa sabar? Ya. Disenggol orang, ngamuk, ya kan? Diapain orang, marah. Dikata-katain orang, dendam. Nggak bisa kita sabar. Coba kita bisa membaca hikmah. Yang pertama kita kusuk dulu kepada Allah. Kusuk kita kepada Allah maknanya sambung kesadaran kita kepada Allah. Menyaksikan Allah, melihat Allah di sebalik tabir, melihat Allah di sebalik makhluk. Engkaulah yang mengujiku ya Allah, cuman perantaranya hanya makhluk ya Allah, tapi sejatinya Engkau ya Allah. Ketika seseorang itu bisa membaca seperti itu, bisa menyaksikan bahwa ada peran Allah di sebalik makhluk ini, pasti dia sabar. Ya. Yang kedua, dia bisa membaca hikmahnya. Oh, aku tahu nih, Allah kasih seperti ini agar begini. Allah buat kejadian seperti ini, hikmahnya ini. Allah bikin aku begini agar begini. Dia bisa membaca, dia punya pengetahuan. Pasti orang tersebut sabar. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita bilang main sabar. Memang enak, ngomongnya itu enak. Giliran mengalami goyang. Yang sabar ya, yang sabar. Enak kali ngomong itu. Iya kan? Giliran mengalami goyang. Hilang itu kusuk kita kepada Allah. Ya. Tetap awal-awal itu goyang, tapi jangan sampai tumbang. Ya, boleh goyang, jangan tumbang. Langsung baca apa nih maksudnya, apa maunya Allah, kenapa terjadi seperti ini, apa hikmah di sebalik semua ini. Ketika kita bisa baca, pasti kita bisa sabar. Ya. Nah, begitu juga ini macam Pak Arif. Allah bilang, kamu nggak usah begini, nggak usah begitu, itu urusanku. Nah, itu udah keras itu.
Kalau kita udah bisa membaca kalam Allah itu seperti itu, dan kita yakin ini Allah yang ngomong, ya udah keras itu urusanku itu katanya. Jadi jangan lagi mengatur Allah, jangan lagi ngotot sama Allah. Ya Allah, aku sudah ajak istriku kembali lagi, biar kita perbaiki lagi, biar kita kumpul lagi, tapi dia nggak mau. Nah, ketika dia nggak mau, berserah pada Allah, jadikanlah itu sebagai urusan Allah. Jangan lagi ya ke dukun, ke sana ke sini, ke orang pintar sana, ke orang pintar sini, habis duit aja nanti. Ya, ke Allah. Nah, kenapa kita nggak bisa sabar? Kita nggak memiliki pengetahuan tadi, nggak bisa membaca. Coba baca. Ya Allah, aku sudah minta maaf, aku sudah ngomong yang lembut, aku sudah ngomong baik-baik, tapi kayaknya nggak dikasih kesempatan lagi nih untuk kembali lagi. Aku ajak kembali, kumpul lagi, nggak mau lagi istriku ini. Ya, hikmahnya apa? Baca, pasti ada kebaikan nanti ke depannya. Pasrah saja, ya, pasrah saja. Saya juga dulu mengalami hal itu. Ketika saya jatuh terpuruk, saya nggak punya pekerjaan, ya, saya menganggur, istri saya nggak kuat karena dahulu sering saya senangi dengan harta. Ketika saya jatuh, istri nggak kuat, istri mau ninggalkan saya langsung baca, oh bisa jadi ini Allah menguji kemelekatan diri saya. Kalau memang engkau mau ambil ya Allah, ambillah ya Allah, aku siap ya Allah, nggak berani aku atur-atur, aku terima. Ketika saya berserah kepada Allah, menjadi urusan Allah, Allah yang turun tangan. Akhirnya apa? Dirubah hati istri saya, menerima saya apa adanya. Ya, nggak ada lagi ngeluh-ngeluh soal uang, nggak ada lagi ngeluh-ngeluh soal susah, nggak ada lagi ngeluh-ngeluh soal kekurangan. Sekarang udah diam dia. Kalau dulu ngoceh, ya. Yang penting kita pahami dulu. Terjadi begini, terjadi begitu, lihat dulu diri kita. Oh, mungkin atas kesalahanku yang dahulu. Mungkin beginilah cara Allah menghukum diriku. Mungkin inilah pembalasan Allah, karma di dunia, ya. Mungkin inilah caranya aku menebus dosa-dosaku di masa lalu. Ya udah, terima. Ketika kita menerima, Allah lebih ridho. Gampang bagi Allah. Merubah siang jadi malam, malam jadi siang, mudah bagi Allah. Apalagi merubah hati orang. Yang penting serahkan pada Allah. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, nggak bisa diperjuangkan lagi, sudah nggak mau lagi, ya sudah, pisah baik-baik. Yang penting nggak ada dendam-dendam. Dan kita harus membaca. Ini semua yang terjadi pasti banyak kebaikan untuk diri kita. Ya, jangan kita suudzon. Wah, istriku berubah, istriku begini, begitu. Jangan-jangan ini disantet orang. Nah, itu orang-orang kayak gitu, kenapa nggak bisa sabar? Akhirnya pergi ke dukun, nanya sana, nanya sini. Nah, dukunnya latah pula lagi. Oh benar, ini teman kerjamu yang ngerjain nih, begini begitu. Udah fitnah kemana-mana. Kebanyakan kita begitu. Makanya jangan suka datang, jangan suka bertanya kepada orang pintar. Ya, jadi kita baca. Terjadi A, terjadi B, terjadi C. Apa ya Allah? Kalau sudah bisa baca, sudah punya pengetahuan, pasti bisa sabar. Oh, ini kebaikan untuk diriku. Oh, ini Allah lah yang mengujiku. Makhluk ini hanya perannya saja. Makhluk ini hanya utusannya saja. Sejatinya Allah lah yang mengujiku. Itu adalah orang-orang yang kusuk tadi. Ya, sesungguhnya sabar itu amat berat kecuali orang-orang yang kusuk. Makna kusuk di sini dia bisa menyaksikan bahwa itu Allah.
Nah, ketika dia bisa menyaksikan, dia juga bisa membaca. Oh, ini hikmahnya ke sini. Ya, makanya ketika kita dikasih susah dalam kehidupan, baik dari segi finansial, keuangan, mungkin dikasih penyakit, apalagi susah yang lain, dikasih penyakit, dikasih cekcok rumah tangga kita, ya segala macam lah pokoknya yang namanya kesusahan yang sering terjadi. Nah, coba baca nih, kenapa Allah kasih penyakit, kenapa Allah kasih masalah, kenapa Allah kasih musibah. Mungkin bagi kita musibah kita anggap, sehingga kita meraung, kita menangis, kita nggak kuat, kita mengeluh, kita nggak bisa sabar. Kenapa nggak bisa sabar? Karena nggak memiliki pengetahuan. Bagi orang yang memiliki pengetahuan, dia akan bisa sabar. Ya, makanya kita belajar membaca. Bisa jadi selama ini kita merasa mampu, merasa bisa, merasa nggak butuh Allah. Akhirnya Allah kasihlah masalah. Dari kasih masalah baru kita ngadu, ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Ya Allah, aku membutuhkan pertolonganmu, ya Allah. Nah, itulah hikmahnya itu. Kalau bahasa kasarnya ya seolah-olah Allah tuh ngomong, selama ini kau sombong, selama ini kau sok, selama ini kau merasa bisa, selama ini kau nggak butuh aku. Saat inilah ku buat kau butuh, ya, kata Allah. Ku kasih masalah itu panggilanku biar kau datang kepadaku. Nyatanya bukan kepada Allah datang, ke dukun pula kita, ya, ke orang pintar pula kita datangnya. Nah, itu orang-orang nggak bisa membaca hikmah. Bukannya kita perbaiki lagi sholat kita, perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah, perbaiki lagi ibadah kita. Asik dunia aja hidup kita ini. Yang kita pikirkan dunia aja. Ketika dunia diambil, meraung kita, menangis kita, baru ngadu kita kepada Allah. Ya, banyak orang nggak langsung ke Allah, diambil duniawinya. Ya, begitu dikasih jabatan, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa sombong, merasa berkuasa. Rupanya nggak amanah dia dikasih jabatan itu. Akhirnya apa? Dilengserkan dari jabatan. Begitu dilengserkan dari jabatan, sakit kepala dia. Waduh, ini gara-gara kawan ini, saya mau dijatuhkan sama kawan saya, sehingga jabatan saya hilang. Akhirnya musuh-musuhan kita, ya kan? Yang kita lihat masih makhluk. Memang betul, perantaranya makhluk, tapi ada tuh di sebalik makhluk itu ada yang berperan. Ya. Nah, orang-orang yang nggak punya pengetahuan, yang dia lihat hanya makhluk. Akhirnya dendam dia sama si fulan karena menjatuhkannya. Ya, nggak terima dia jabatannya diambil. Nggak terima dia turun pangkatnya. Ya. Itulah orang-orang nggak punya pengetahuan. Akhirnya nggak bisa sabar. Akhirnya karena nggak sabar, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, ya, agar jabatannya bisa kembali, macam-macam lah. Itulah orang-orang yang nggak bisa membaca itu. Yang pertama, dia sudah tidak ada hubungan sama Allah, tidak ada kekusukan. Ya, hubungan dia sama Allah jauh, satu, nggak pernah kusuk. Lalu nggak punya pengetahuan, tambah hancur, tambah nggak sabar. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu. Ya, ada tuh ayat di Al-Quran, jangan kau kira engkau bisa menipu Allah, padahal akulah yang menipu kalian, kata Allah. Tipuan Allah itu halus loh. Ya, kita anggap benar, kita anggap hebat, kita anggap wah, ujung-ujungnya dibanting kita. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi paham hakikat sabar. Jadi kalau kita jumpai ada orang kesenggol di jalan, bisa sabar dia. Itu orang yang memiliki pengetahuan.
ya. Nah, disenggol sedikit, woi panjang tanduknya. Itu orang nggak punya pengetahuan, makanya nggak bisa sabar. Yang dia lihat masih makhluk nih, makhluk yang senggol dia kan gitu. Nah, jadi kita belajar mengenal Allah, mengenal diri, belajar membaca dalam kehidupan ini. Ya. Makanya diaktifkan itu kesadaran sehingga kita punya itu yang kedua tadi. Yang pertama kusuk, pasti sabar. Yang kedua bisa membaca hikmah. Itulah yang dikatakan tadi, memiliki pengetahuan. Ya, jadi banyak orang di dunia kalau kita jumpai sering berantem, sering bermusuhan, sering salah sangka, sering jelekin ini, jelekin itu, segala macam. Ya, itu orang-orang nggak punya pengetahuan, makanya nggak bisa sabar ya. Apalagi kalau udah dengar berita ini, berita itu, cepat terpancing, ikut-ikutan marah, ya kan? Itu orang nggak bisa sabar itu, karena nggak punya pengetahuan dia. Jadi kalau kita mau lihat dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang dikatakan sabar itu adalah orang yang memiliki pengetahuan. Ketika dia bisa membaca hikmah, pasti dia bisa sabar. Ya, memang wilayah ini agak ekstrim, Kalau orang yang nggak sabar, meninggal orang tuanya, menangis, meraung, ya. Macam saya ketika dapat berita ayah saya meninggal, adik-adik saya langsung udah menangis tuh. Bang, ayah udah nggak ada lagi bang, ayah udah meninggal. Saya, apa yang terucap dari lisan saya? Alhamdulillah. Mengamuk adik saya sama saya. Orang yang lain-lain innalillahi, saya alhamdulillah. Ya, setetes air mata pun nggak keluar. Karena apa? Kita bisa membaca hikmah. Ya, sesungguhnya itu disayang sama Allah. Kembali pulang dia kepada Allah. Kita tinggal tunggu waktu aja, kita belum. Ya kan? Ngapain ditangisi? Nah, orang yang nggak punya pengetahuan nangis. Karena apa? Nggak ngerti dia. Ya kan? Melekat keakuan dirinya, rasa memilikinya. Nah, ini memang ekstrim nih, wilayah ini ekstrim. Dimaki-maki saya sama adik saya, kau anak kurang ajar kau, ayah meninggal kau bilang alhamdulillah pula. Nah, memang wilayah ini ekstrim. Ya. Ya karena kita sudah bisa membaca, Allah sudah sayang, Allah sudah panggil. Nah, jadi kita nggak ada kemelekatan. Ya. Nah, kenapa kita selama ini susah itu, nggak sabar, rasanya sakit, rasanya perih, rasanya kayak mau mati, ya kan? Karena nggak bisa membaca. Coba dibaca, belajarlah membaca, baca hikmahnya semua. Ya, jadi kalau kita bisa membaca, pasti sabar. Kita punya pengetahuan, pasti sabar. Ya, ini diulang-ulang ini. Wilayah ini diulang-ulang dan buktikan dalam kehidupan. Makanya banyak orang yang berzikir nafas, mengamalkan DN, bang, alhamdulillah bang. Setelah mengamalkan DN saya lebih sabar bang. Kenapa bisa sabar coba? Tanyalah sama mereka, kenapa bisa sabar? Karena dia kusuk, kesadarannya sambung kepada Allah. Yang kedua bisa membaca hikmah. Ya, lagi jalan, bocor bannya di pinggir jalan, ya di tengah jalan. Akhirnya dia dorong bannya. Begitu dia dorong, nggak sampai 200 meter ada bengkel itu, kayak udah disiapin bengkel, ya kan? Nah, itu ada pengalaman tuh saudara kita, Pak Budi kalau nggak salah. Begitu sampai ke tempat bengkel, langsung dia tanya, Pak, macam mana hari ini? Banyak langganan? Belum ada, ini bapak yang pertama katanya kan. Bersyukur dia, hampir nangis dia, apa istilahnya, merinding dia. Dia bilang apa? Bang, ternyata bocor ban aku ini bang, bukan karena gimana-gimana bang. Allah nyuruh aku menyampaikan rezeki pada tukang tambal ban ini. Rupanya tukang tambal ban ini belum ada pelanggan dari tadi. Jadi aku dibocorkan banku ini biar aku menyampaikan rezeki Allah kepadanya.
Begitulah orang-orang yang kusuk. Akhirnya apa? Sabar, bahagia dia. Bocor bannya bukannya ngeluh, bahagia. Bisa nggak kita kayak gitu? Mana bisa kalau nggak ada pengetahuan. Yang ada ngeluh aja kita. Dia bahagia, merinding. Di situ dia bisa menyaksikan Allah. Ya. Nah, hal seperti itu saja sering terjadi, tapi kita nggak pernah buktikan dalam kehidupan. Nggak bisa kita baca. Yang kita lihat masalah, hikmahnya nggak bisa kita baca. Nah, coba kita belajar baca hikmah. Itulah contoh-contoh. Sesungguhnya sabar itu amat berat, kecuali orang yang kusuk. Orang yang kusuk adalah orang yang bisa menyaksikan. Yang dia saksikan Allah nih, yang bocorkan ban dia. Akhirnya dia sampai di sana, dia ngobrol sama tukang tambal bannya, rupanya belum ada pelanggan. Dan di situ dia ikhlas, senang, bahagia hatinya. Aku bisa menyampaikan apa? Rezeki Allah untuk tukang tambal ban ini, katanya. Itu dia bisa menyaksikan Allah, bisa membaca hikmah, punya pengetahuan, makanya dia jadi sabar. Yang lebih ekstrimnya syukur, ya. Sabar itu masih tingkat rendah, yang lebih ekstrim lagi syukur. Dikasih masalah bukannya sabar, syukur dia. Nah, kalau kita punya pengetahuan nggak di wilayah sabar, tapi di wilayah syukur. Nah, jadi kita belajar terus. Belajar membaca, belajar melihat, belajar menyaksikan, belajar membaca apa nih hikmahnya nih. Allah kasih kejadian ini maknanya apa? Bacalah. Ya. Ini kalau mau diteruskan panjang ini. Ya, mudah-mudahan ini yang sedikit ini manfaat, diulang-ulang lagi. Untuk Pak Arif, ya mudah-mudahan semakin sabar, semakin tenang ya. Tinggal kembalikan pada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Aku kembalikan padamu ya. Engkaulah yang maha mengatur, engkaulah yang maha berkehendak, engkaulah yang maha berkuasa. Aku ikuti saja apa maumu ya Allah. Gitu aja, aman kita. Enjoy hidup kita. Jadi nggak susah kita mikirin dunia nih. Ya. Jadi hidup kita lebih enak. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.